Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sapitri dengan NIM 524223002. Kelas Teknik Elektro C 2024. Di dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah diberikan tugas dari dosen saya. Nah, video ini juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Daya yang diampu oleh Bapak Asmi Rizky Lubis. Tonton videonya sampai habis, the next video. Oke, baik, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sebuah rangkaian penyaras setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 dikali T volt dengan beban resistif berukuran 10 ohm. Nah, lalu A, hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata atau VDC pada beban. Yang kedua adalah tentukan nilai arus rata-rata atau IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lihat dulu persamaan tegangan sumbernya, yaitu 220 sin 100 pi kali T dengan beban resistif berukuran 10 ohm. Nah, lalu kita disuruh untuk menghitung nilai tegangan luaran rata-rata VDC, atau ini merupakan tegangan rata-rata setelah rangkaian itu disearahkan, dan IDC itu adalah arus rata-rata rangkaian penyearah juga. Nah, karena rangkaian digunakan adalah penyearah setengah gelombang, maka rumus tegangan DC rata-rata adalah VDC sama dengan Vm per Pi. Nah, di mana di sini itu menggunakan bentuk gelombang sinus. Dapat kita ketahui kan bahwasanya bentuk gelombang sinus itu adalah Vt sama dengan Vm sin omega dikali T. Nah, maka pada soal ini Vm-nya itu adalah 220 volt. Lalu tinggal kita masukkan aja nilainya, yaitu 220 per Pi. Nah, Pi itu kan 3,14, maka langsung saja kita bagikan 220 dibagi 3,14, maka hasilnya 70,6 volt. Itulah hasil nilai tegangan luaran rata-ratanya pada beban. Nah, lanjut untuk yang B, itu adalah kita disuruh mencari nilai IDC-nya. Di mana rumus IDC-nya itu adalah VDC per R. Nah, VDC-nya kan udah diketahui, udah kita cari tadi kan, yaitu 70,06 volt. Per R yaitu bebannya, nilai bebannya tadi itu kan 10 ohm. Langsung saja kita masukkan nilainya, 70,06 per 10 dibagikan, maka hasilnya adalah 7,006 ampere. Nah, jadi pada rangkaian penyearah setengah gelombang ini kita dapatkan tegangan luaran rata-ratanya yaitu 70,06, sedangkan arusnya adalah 7 ampere. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Yang dimana soalnya itu berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1, ini masih berhubungan dengan soal nomor 1 itu. Jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, nah lalu analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, ini masih berhubungan soal nomor 1. Nah, yang dimana kan pada soal nomor 1 diketahui itu VM-nya 220 volt, R-nya 10 ohm, dan VDC-nya itu 0,7 volt. Nah, sebelum masuk ke analisis matematisnya, kita harus mengetahui dulu bahwa pada kondisi ideal, dioda dianggap tidak memiliki tegangan jatuh, sehingga seluruh tegangan AC yang masuk akan diteruskan langsung ke beban. Artinya, tegangan DC rata-rata yang dihasilkan hanya bergantung pada tegangan puncak sumber. Nah, sedangkan pada kondisi nyata, dioda selalu memiliki jatuh tegangan sekitar 0,7 volt. Akibatnya tegangan yang sampai ke beban itu menjadi lebih kecil karena sebagian tegangan hilang pada dioda. Nah, langsung saja kita analisis secara matematis, di mana yang pertama adalah tegangan puncak setelah dioda, di mana rumusnya adalah V aksen M sama dengan Vm dikurang VDC. Yang dimana diketahui juga Vm itu adalah 220, sedangkan VDC-nya 0,7. Itu langsung saja kita kurangkan sehingga hasilnya adalah 219,3 volt. Dan yang kedua adalah VDC setelah ada dioda, di mana rumusnya adalah V aksen DC sama dengan V aksen M per Pi. V aksen M-nya itu kan 219,3 per Pi-nya 3,14 sama dengan 69,84 V. Nah, jadi tegangan nyatanya itu adalah 69,84 volt. Langsung kita bandingkan dengan kondisi ideal, yaitu dengan cara mengurangkan delta V sama dengan, tinggal dimasukkan tegangan ideal dikurang dengan tegangan nyata, di mana tegangan idealnya tadi kan VDC-nya adalah 70,06 volt, sedangkan tegangan nyatanya adalah yang telah kita dapatkan 69,84 volt dikurangkan sama dengan 0,22 volt. Lalu kita mencari arus idealnya. Arus ideal tadi kan pada soal nomor 1 itu adalah 7,06006 ampere. Itu adalah arus ideal, sedangkan arus nyatanya itu dengan menggunakan rumus I aksen DC sama dengan VDC aksen per R, di mana VDC aksennya tadi itu kan 69,84, langsung saja dibagi dengan 10 sama dengan 6,984 ampere. Kelihatan di sini dia semakin berkurang kan. Nah, sedangkan untuk dayanya, daya ideal itu P ideal sama dengan VDC dikali IDC, yang dimana VDC tadi kan dapat nilainya 70,06 dan IDC-nya harusnya adalah 7,006 sama dengan 490,8 watt. Sedangkan daya nyatanya adalah V aksen DC dikali I aksen DC. Tadi V aksen DC-nya adalah 69,84, dengan I aksen DC-nya itu 6,984, langsung saja dikalikan, dimana hasilnya jadi 487,5 watt. Langsung kita bandingkan kurangnya atau turunnya itu sekitar berapa.
Langsung masukkan nilai daya idealnya itu tadi adalah 490,8 watt dikurang dengan daya nyatanya 487,5 watt. Nah, hasilnya itu turun sekitar 3,3 watt. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya adalah tegangan jatuh dioda menyebabkan tegangan output berkurang. Dan yang kedua adalah arus DC pada beban ikut berkurang. Yang ketiga, daya yang diterima beban menjadi lebih kecil. Yang keempat, sebagian energi listrik berubah menjadi panas pada dioda. Dan yang kelima adalah efisiensi rangkaian penyara menurun dibandingkan dioda ideal. Oke, baik, selanjutnya adalah soal nomor ketiga. Sebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan penyara setengah gelombang. Yang pertama adalah kelebihan penyara setengah gelombang, yaitu biayanya itu sangat murah atau ekonomis. Nah, penyara setengah gelombang hanya menggunakan satu dioda sebagai komponen utama. Karena jumlah komponen yang digunakan sedikit, maka biaya pembuatan rangkaian menjadi lebih murah dibandingkan penyara gelombang penuh. Yang kedua adalah rangkaian sederhana dan mudah dirakit. Rangkaian penyara setengah gelombang memiliki struktur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari sumber AC, dioda, dan beban. Hal ini membuat rangkaian mudah dipahami, dirancang, dan diperbaiki. Adapun kekurangan dari gelombang setengah ini yaitu tegangan DC tidak rata atau riak atau ripple tinggi. Pada penyara setengah gelombang hanya setengah periode gelombang AC yang digunakan untuk menghasilkan tegangan DC. Setengah gelombang lainnya tidak dimanfaatkan. Akibatnya tegangan output menjadi berdenyut dan memiliki riak atau ripple yang besar. Hal ini menyebabkan kualitas tegangan DC menjadi kurang baik dan tidak stabil. Dan yang kedua adalah tegangan output relatif rendah karena hanya setengah gelombang yang dimanfaatkan. Nilai tegangan DC rata-rata yang dihasilkan menjadi lebih kecil dibandingkan penyara gelombang penuh. Selain itu, adanya jatuh tegangan pada dioda juga menyebabkan tegangan output semakin berkurang. Akibatnya, daya yang sampai ke beban menjadi lebih kecil sehingga efisiensi rangkaian menjadi rendah. Baik, selanjutnya adalah soal penyara gelombang penuh. Soal yang pertama adalah sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyara setengah. Jika menggunakan penyara gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 volt RMS, hitunglah nilai tegangan puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata atau VDC. Nah, pada soal ini, diketahui tegangan input AC RMS itu adalah 220 volt RMS, jenis penyarahnya adalah penyarah gelombang penuh tipe jembatan bridge rectifier. Yang ditanya adalah, satu tegangan puncak luaran atau VM, dua adalah tegangan rata-rata atau VDC. Nah, untuk mencari tegangan puncak luaran atau VM itu, hubungan antara tegangan RMS dan tegangan puncak, di mana jadi VM sama dengan akar 2 dikali VRMS. Langsung saja kita masukkan nilai VRMS-nya itu adalah 220 dikali dengan akar 2. Sama dengan nilai akar 2 kan 1,414 dikali dengan nilai VRMS-nya adalah 220. Maka hasil VM-nya adalah 311 volt. Yang kedua adalah untuk mencari tegangan rata-rata atau VDC-nya. Di mana rumusnya adalah 22 dikali VM per Pi. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai VM tadi kan 311 kita dapatkan. Maka 2 dikali 311 per Pi. Di mana kita ketahui juga nilai Pi adalah 3,14. Maka 2 dikali 311 adalah 622 dibagi dengan 3,14. Maka VDC atau tegangan rata-ratanya adalah 198 volt. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2, di mana soalnya pada rangkaian penyara gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter secara paralel dengan beban R. Diminta satu, jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan ria. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor. Jelaskan alasannya. Jadi untuk nomor 1 itu adalah bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan ria. Jadi, filter kapasitor tersebut dapat memperkecil tegangan ria karena kapasitor berfungsi yang kita ketahui bahwa sebagai penyimpanan muatan listrik. Nah, saat tegangan dari penyarah naik ke nilai puncak, kapasitor akan mengisi muatannya. Nah, ketika tegangan mulai turun sehingga tegangan tidak langsung turun ke nol, akibatnya gelombang tegangan menjadi lebih rata dan ripple voltage menjadi lebih kecil. Sedangkan yang kedua, apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitornya diperbesar? Nah, jika nilai kapasitansi kapasitornya itu diperbesar, maka kapasitor dapat menyimpan muatan lebih banyak dan mempertahankan tegangan lebih lama. Nah, hal ini menyebabkan tegangan turun lebih lambat, sehingga ripple voltage-nya semakin kecil. Dengan ripple yang semakin kecil, nilai tegangan DC rata-rata akan meningkat dan mendekati nilai tegangan maksimum. Nah, soal yang terakhir adalah merupakan studi kasus, di mana sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan ria atau ripple minimal. Antara penyara setengah gelombang dan gelombang penuh, manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya. Nah, jadi menurut saya yang lebih efisien adalah gelombang penuh. Kenapa gelombang? Karena di penyara gelombang penuh ini menggunakan 2,5 gelombang AC. Menggunakan 2,5 gelombang AC, positif dan negatif, sehingga energi listrik dimanfaatkan lebih maksimal. Lalu, tegangan DC yang dihasilkannya lebih besar dibanding penyara setengah gelombang. Ripple atau riak tegangan itu lebih kecil sehingga output lebih stabil. Lalu, daya yang terbuang itu lebih sedikit dibanding penyara setengah gelombang. Jadi dibandingkan penyara setengah gelombang, penyara gelombang penuh lah yang lebih efisien dalam mengubah AC menjadi DC. Yang kedua, berdasarkan faktor rugi daya. Penyara gelombang penuh lebih efisien karena rugi daya lebih kecil, sebab pada penyara setengah gelombang, setengah periode sinyal AC itu tidak dimanfaatkan, banyak energi yang terbuang. Nah, pada penyara gelombang penuh hampir seluruh periode sinyal digunakan. Jadi rugi dayanya lebih kecil.
tegangan outputnya lebih tinggi, sehingga daya yang dimanfaatkan lebih besar. Arus yang mengalir lebih merata, sehingga kerugian energi pada rangkaian lebih kecil. Jadi kesimpulannya, berdasarkan faktor rugi daya, penyiar gelombang penular yang lebih efisien, karena mampu memanfaatkan energi listrik lebih optimal dan mengurangi kehilangan daya. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Jika masih ada kekurangan penjelasan dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.